Hai, selamat datang di channel DA Afrizal. Jangan lupa subscribe DA Afrizal. Kita langsung masuk ke tutorial dasar-dasar bahasa pemrograman JavaScript buat kalian semua yang mau belajar JavaScript, karena JavaScript memang lagi banyak dicari di Indonesia pastinya. Dan sebelum lebih jauh, sorry banget ini gua mukanya ketinggalan pas gua tidur, jadi gua nggak open cam ya untuk saat ini. Dan sekarang kita punya 10 materi yang pasti buat kalian semua yang baru nge-subscribe gue mungkin dan belum terlalu ngerti yang namanya bahasa pemrograman, gimana cara belajarnya, gimana cara memulainya. Jadi kita akan mulai ini semua dari nol buat kalian siapapun dimanapun itu bisa, tanpa harus menggunakan ijazah kuliah, SMA, SMP, apapun lah bisa pokoknya mbak ya, terlepas dari segala macam profesi yang kalian punya. Yang pertama mungkin yang harus kalian tahu adalah apa itu JavaScript sendiri gitu ya. Mungkin banyak yang belum paham tentang JavaScript, apa sih, kenapa pada banyak yang ngomongin JavaScript kayak begituan. Lalu yang kedua, gimana caranya penggunaan Java itu ada penggunaan alert, prompt, log, dan comment. Untuk yang keempat ada variable, gimana cara kita mendeclare variable, variable ataupun mengisi value terhadap variabel itu sendiri. Di poin bahasa pemrograman itu tipe yang non-object. Lalu di poin ke-6 kita akan belajar JavaScript array method, dan di poin ke-7 kita akan belajar bagaimana cara melooping di dalam JavaScript menggunakan for, while, namanya conditional statement, if, else, dan juga switch kalau secara teknisnya. Dan terakhir di nomor 9 itu ada tugas kecil buat kalian semua supaya bisa menambah jam terbang dalam nggak pernah ngerti coding sebelumnya. Gue akan jelaskan secara detail dan rinci per materi. Materi yang udah gue sebutin tadi gue akan jabarkan secara manusiawi, oke? Jadi buat subscriber gue yang udah mengerti, silahkan di skip aja. Kalau misalkan dari materi yang gue sebutin tadi kalian udah banyak paham, ya udah skip aja. Tapi kalau buat kalian yang baru pertama kali mau menyentuh JavaScript, bisa diklik langsung dari awal video ini, atau kalian mau skip ke beberapa segmen di dalam video ini. Udah gue bagi-bagi waktunya. Jadi kalau kalian mau belajar misalkan langsung ngajeleng gitu bro, atau loncat ke bagian array, silahkan masuk sana. Atau mau full, itu sangat berterima kasih gue, apalagi tanpa skip iklannya, karena disitulah sumber utama penghasilan. JavaScript itu bukan sekedar untuk merubah tampilan user interface UI, tapi juga bisa sebagai bahasa pemrograman atau scripting language untuk membuat sebuah game development atau web server, atau bikin aplikasi APK juga bisa. Terus dia juga bisa, ya pasti bisa bikin website jadi lebih interaktif lagi. Jadi dengan JavaScript itu bisa membuat sebuah elemen HTML menjadi lebih dinamik lagi, lebih interaktif terhadap user. Contohnya misalnya bisa komponennya bergerak, di dalam website kalian bisa melihat animasi-animasi, itu kurang lebih bisa menggunakan JavaScript. Dan JavaScript ini dipakai di perusahaan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, pastinya banyak banget, mulai dari IoT, terus misalkan machine learning. Dan untuk mempelajarinya sebenarnya di awal itu cukup mudah, tapi nanti ketika kalian udah mulai masuk dan mulai kecanduan sama JavaScript, disitulah titik letak kesulitannya bro ya. Jadi dinikmati aja, gue jamin kalian bakal bisa ngikutin dari nol sampai video ini selesai. Gue jamin siapapun lu itu, asal dicoba aja. Sini di desktop kalian bisa lihat tidak ada apa-apa. Yang perlu kalian install hanyalah satu biji text editor yang perlu kalian download dulu di Google. Cari saja di Google itu, pilih 10 ya, karena itu gitu bro ya. Selama gua udah Windows itu doang untuk belajar deteksi alam. Lu coba pilih yang new dan bikinlah satu folder baru di sini. Namakan ya, kalian lihat di sini ada foldernya. Jangan lihat folder gue yang lainnya, karena di sini foldernya banyak folder game anak-anak. Oke, di sini namain aja belajar JavaScript. Kali foldernya udah muncul seperti ini bro, lu pergi dulu ke bagian view seperti biasa. Ini setiap tutorial gue selalu ulang-ulang supaya kalian nggak bingung nanti ke depannya. Klik tombol view ini, perhatikan di bagian sebelah tengah sini bro, ada yang namanya file name extension. Make sure, pastikan lu centang file name extension ini. Kalau tidak dicentang, lu akan kebingungan dengan nama file JavaScript yang kalian udah bikin nanti ya. Ini kalau gua nggak centang, pokoknya bakal bingung. Mending lu teks dokumen sampai muncul seperti ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada titik txt. Gua rename txt-nya, hapus aja sampai berubah index.html-nya menjadi logo Chrome atau logo browser bawaan kalian, atau bahkan tidak ada logonya sama sekali. Tidak apa-apa. Sampai muncul seperti ini, lalu ketik vs, akan aja folder dari kita masuk dulu. Yes. Tombol plus. Ya, dia akan jadi dikit. Nih, kalau gua pencet T lalu gua tutup, dia akan tertutup otomatis. Ngetik sebuah browser. Coba seperti itu ya. Kalau udah pakai string, terus kalian string itu apa yang namanya teh? Quotes. Terus di tengahnya kalian coba ketik aja hello world, standar. Hello world. Lalu kalian save dengan cara Ctrl plus S. Kalau udah, buka lagi browsernya. Ini kita klik.
Word di sini. Kalau udah berarti JavaScript-nya berfungsi. Oke, ini gua akan minimize. Sebenarnya JavaScript ini kan terintegrasi di dalam HTML ya. Bisa kita panggil dengan dua cara untuk penggunaan JavaScript. Yang pertama adalah dengan cara JavaScript di dalam sebuah HTML-nya langsung, atau biasa kita sebut internal JavaScript. Atau yang kedua, kita pisahkan file script-nya di file lain selain HTML, atau yang kita sebut external JavaScript. Untuk memulai ini kita hapus aja, ini cuma permulaan doang. Jadi kita bikin dulu tag HTML seperti biasa. HTML, enter, lalu di dalam HTML selalu ada head. Oke, lalu di sini selalu ada body. Nah, untuk scriptnya itu kita akan taruh di atas slash body ini, ya. Kita akan pakai internal JavaScript. Di dalam body sini, gua akan pakai script yang kayak tadi lagi, lalu ditutup. Di tengah-tengahnya gua kasih alert lagi. Hey, kayak gini. Jangan lupa titik komanya. Untuk di bagian head itu mungkin kita taruh title aja supaya yang penting ada isinya. Title Dea Afriza atau nama kalian. Kalian cuekin warna yang ada di tampilan gua, biarkan ini extension gua ngaco VS Code-nya ya. Pokoknya kalau warnanya beda biarin aja. Kalian coba save dan reload lagi browsernya. Refresh, tombolnya ada di sini. Muncul hey. Oke, berarti script JavaScript internal kita berfungsi. Karena gua nggak mau internal, gue pengennya eksternal. Jadi kita bikin satu file baru di dalam workspace kita sebelah kiri. Kalian bikin yang utama, bukan main bermain, bukan, tapi utama. Panggil di dalam HTML. Jadi, script yang tadi di dalam HTML, ini bagian tabnya ya. Ini main.js, ini index HTML. Ini kita akan hapus. Kita tinggal panggil aja main.js-nya. Cara panggilnya, script, tutup scriptnya. Kalian jangan main di tengah sini, tapi main di sebelah sini. Kalian spasi dulu. src. Nah, kayak begini. Pakai quotes. src itu artinya source-nya dari mana? Csan sesuatu. Jadi kita di sini tulis aja. Save. Jangan lupa buka tutup elemennya. Yang RL sini. Jadi kalau gua buka browser, pas gua refresh, dia udah muncul belajar JavaScript dasar, tapi belum ada alertnya. Alertnya nggak perlu kita ketik lagi di sini karena kita udah pakai eksternal JavaScript. Yang mana eksternal JavaScript-nya? Yaitu yang main.js. Ini. Oke. Kalau sudah, kita refresh lagi browsernya. Hey ho-nya udah masuk. Artinya eksternal JavaScript kita sudah berfungsi. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya alert, prompt, log, ataupun comment. Alert itu kurang lebih yang memunculkan ke bagian halaman browser. Seperti tadi kalau kita refresh, ini alert. Itu bawaan dari JavaScript-nya. Terus ada juga yang namanya prompt, ada juga yang namanya log. Dan codingan itu bisa juga di comment. Yang artinya tidak akan tereksekusi. Kita mulai dulu ya. Ini kalau kita nggak mau pakai, kalian bisa ketik Ctrl tekan plus slash yang ada di sebelah shift keyboard kanan kalian. Jadinya seperti itu. Atau kalau pusing, di sebelum alert sini kalian pencet aja slash. Jadinya seperti ini. Kalau kalian save, terus refresh lagi browsernya, alertnya tidak berfungsi. Supaya codingan kalian tidak akan tereksekusi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitahu lebih. Dan juga bisa lalala. Pengen belajar software engineering tapi pusing karena nggak bisa coding? Jangan nyerah dulu, sini kita bantu. Yang artinya ini sama saja. Kalau kita refresh, muncul dan quotes satu aja, ini saat dan alert log. Save. Apa bedanya dengan alert? Si console log ini akan muncul ke halaman yang berbeda, bukan di bagian pop-up. Kalau kalian ini save, jangan lupa Ctrl S ya untuk nge-save ya. Kalau nggak di Ctrl S atau nggak di... Tidak seperti alert bro. Kalau alert kan muncul pop-up. Kalau console log itu ada di bagian sini. Perhatikan. Klik kanan di browser kosongan ini. Bagian inspect diklik di paling bawah sini. Akan muncul seperti ini ya bro. Sama kan ya. Pergi ke bagian console sini. Lalu hey ho-nya ada di sini. Nah ini yang dinamakan untuk kebutuhan troubleshooting ke depannya. Biasanya kita kalau kerja itu troubleshooting ya. Kalau di bagian JavaScript itu via log atau console log seperti ini. Jadi nanti data ataupun apapun yang kita bikin itu biasanya muncul dulu di sini sebelum kita eksekusi untuk munculkan kayak macam fitur-fiturnya ke dalam browser gitu, ke dalam user interface yang bisa dilihat sama orang. Nah kalau di sini itu sebagai troubleshooting atau debugging di dalam proses pengembangan development web, kurang lebih kayak gitu. Lalu di poin ketiga kita kali ini ada yang namanya prompt. Kalau kalian di sini ketikan prompt, lalu pakai
kurung buka kurung tutup seperti ini, lalu di dalamnya string, masukkan misalnya usia Anda pakai tanda tanya, save, lalu kalian buka lagi browsernya. Prompt itu artinya akan memunculkan pop-up, tapi sekaligus juga menyuruh usernya untuk mengisikan isian pop-up-nya apa. Ini gua close dulu by the way console log-nya. Kita refresh, akan muncul seperti ini. Masukkan usia Anda, taruhlah di sini 30. Oke. Tidak terjadi apa-apa karena kita belum melakukan apapun terhadap sintaks yang udah kita bikin saat ini, bro. Baru cuman kayak ginian doang ya, pastinya belum ada apa-apanya dong, belum ada interaksinya. Jadi kita masuk ke materi berikutnya yaitu variabel. Ini di bawah sini gua akan bikin yang namanya variabel. Variabel itu kurang lebih sebuah wadah untuk lu menampung sesuatu. Sesuatunya itu apa? Boleh sesuai yang kalian pengenin gitu, bro. Contoh di sini gua bakal bikin variabel untuk menampung usia kita. Untuk membuat variabel di JavaScript itu bisa pakai var spasi nama variabelnya apa, taruhlah usia. Lalu diikuti dengan sama dengan, setelah sama dengan adalah nilainya. Nilai usianya berapa? Taruh usia gua 30. Oke. Kalau udah kayak gini di save aja. Untuk bagian prompt itu gua akan hapus dulu. Seperti itu. Untuk bagian konsol log gua akan pindahkan ke bawah. Ini di cut, Ctrl X. Ini di bawah kalian Ctrl V, paste. Oke, setelah hey ho, kalian tambahkan di sini sedikit hey ho usia kamu adalah spasi di sini yang artinya hey ho usia kamu adalah plus usia. Maksudnya di sini adalah kita konsol usia kamu ke terus pergi ke bagian konsol. Kalau nggak muncul, ini ada di bagian sini konsol. Hey ho usia kamu adalah 30. Artinya bernilai 3 variabelnya atau menggunakan cons untuk menampung variabel juga sama, con x misalnya sama dengan 1 dan juga ada let y sama dengan 2 misalnya kayak gitu. Perbedaannya adalah kalau cons itu nilai ini nggak bisa diubah-ubah sama sekali. Kalau let itu sama kayak var. Let itu nilainya bisa berubah, cons itu kayak konstanta. Kalau let itu kayak biarinlah, ya kan, bahasa Indonesianya let tuh biarinlah, mau diubah juga bebas. Kita kasih contoh, bro. Ini gua hapus lagi semua. Kita coba pakai cons sama dengan cons lagi browsernya. Masih sama hasilnya. Lalu kalau misalkan kita ini nilai awalnya adalah 30, terus kita timpah usia sama dengan 35. Save. Ini akan terjadi error karena usia sudah fix nilainya, bro. Dengan variabel bertipe konstanta ini, 30-nya tuh udah fix, nggak bisa diubah-ubah. Jadi ketika kita mau kasih tahu bahwa di baris keempat itu usia harus diubah menjadi 35, yang tadinya 30, itu nggak akan bisa. Kalau kita save, terus kita reload lagi browsernya, maka akan terjadi error seperti ini. Assignment to constant variable itu nggak bisa karena variabelnya bertipe konstan, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kita ganti consnya jadi let, mau ganti usianya jadi 35 berapapun itu serah. Kalau kita save terus kita reload, maka usia kamu adalah 35. Loh bang, 30-nya kemana? Aturannya begini, bro, karena ini interpreted ya, bro, disebutnya tuh interpreted, artinya dia akan mengeksekusi satu persatu kode dari atas ke bawah. Pertama, kode ini akan dieksekusi nih, let usia sama dengan 30. Lalu yang kedua, usia, variabel usia itu diganti nilainya jadi 35. Dan di sini console log usia, yang mana usianya adalah nilai usia terakhir itu berapa akan kita munculkan di sini. Yang terakhir kan 35. Karena dia ada di baris keempat, sedangkan let usia 30 itu ada di baris ketiga, juga 35. Bagaimana tentang variabel? Cukup mudah bukan? Lalu, kalau udah kayak gini, kita coba combine semuanya. Misalkan, pakai misalnya alert. Usernya 35. Oke? Kalau di konsol itu tetap hey ho usia kamu adalah 35. Nah, kalau pengen misalkan kayak yang di konsol ada tulisannya sama aja. Di sini lu kasih kayak begini, tambahin plus juga. Di sininya lu kasih aja usia kamu adalah 35, betul? Kalau pengen kita combine lagi dengan yang namanya prompt, jadinya seperti ini. Kita tampung prompt. Ini agak bermain logik dikit buat kalian yang baru pertama kali mulai bahasa pemrograman. Tadi udah gue ajarin sesuatu di dalam. Berapa usia kamu? Kalau kita save, kita reload,
Kan dia suruh mana ya? Loh kok kagak muncul ya? Oh kurang T, sorry. Ini kurang T. Prompt. Kalau kita save, terus kita reload. Berapa usia kamu? 33. Nah, gua pengen pop up usianya tuh berapa sebenarnya, ya. Jadi artinya prompt ini kita masukin aja ke sebuah variabel. Di sebelah kiri kita bikin dia let usia sama dengan kayak yang tadi ya, bro. Nah, daripada kita mengetikkan secara manual di sini usianya 30, gua pengen tuh user aja yang ngetikin usia lu berapa. Ntar dijawab sama sistem usianya sebenarnya berapa. Adalah plus usia. Sama aja kurang lebih. Cuman kita masukin prompt ke dalam sebuah variabel. Kalau udah di save, terus kalian reload lagi browsernya. Berapa usia kamu? Taruhlah 45. Kalau oke, muncul alert usia Anda adalah 45. Berhasil teman-temanku? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang ini gua akan hapus dulu. Data itu kurang lebih value dari sebuah variabel. Terus kalian bikin lagi di bawahnya, misalnya let usia sama dengan 30. Oke, terus kalian gabungkan di dalam sebuah adalah lagi nama Anda adalah Dea Afrizal dan usia Anda adalah 30. Oke, nama ini bertipe string. Gua akan kasih komentar di sini. Tipe string, integer number, karena dia angka. Untuk perlu karena dia bertipe angka dan nah, kalau dua kata seperti ini, dua suku kata. Kata kedua itu gua huruf besar biasanya, atau ini tuh di bahasa pemrograman disebutnya camel case sebutnya ya. Jadi kata pertama itu huruf kecil semua, terus untuk kata keduanya itu awalan dari kata keduanya itu kapital. Tinggi badan itu misalkan gua pengen ada komanya. Nah, koma di dalam JavaScript itu bukan pakai koma di keyboard, tapi pakai titik. Jadi misalnya tinggi badan gua 173.5 cm kayak gitu. Ini biasanya tipe double disebutnya, dan juga float karena ini adalah sebuah. Jadi ini tapi ini bila ada kosong aja. Want to turn your ideas into reality? Welcome to Shiker AI. Shiker AI offers a wealth of Udah, nggak pakai sama dengan, nggak pakai apa. Ini artinya bikin dulu pengisian. Taruh aja namanya misalnya si null. Null itu juga tipenya seperti apa ya, Pak? Null itu kosong lah. Dengan cara plus seperti ini, gua akan hapus ini dan kita bikin dengan cara yang agak sedikit mudah. Alert, buka, kalian pakai backtick di sebelah keyboard kalian. Di sebelah angka 1 keyboard kalian. Jadi sebelah kiri angka 1 di keyboard tuh ada yang namanya backtick seperti ini. Nah, kita akan masukkan satu persatu. Misalnya nama saya pakai $, pakai kurawal seperti ini. Masukin variabelnya. Nama saya adalah nama, ya kan? Nama saya nama, yang mana nama adalah Dea Afrizal. Lalu di sini misalkan usia saya itu $. Ibadah titik koma adalah yang ada di atas ini. Jadi nggak boleh beda. Ya. Berat badan. Kalau kita save Ctrl S, nah jadi kan kayak gini ya. Ini kalian bisa enter sebenarnya bebas. Munculkan ke muncul nama saya Dea Afrizal, usia saya itu 30, tinggi badan saya adalah 173,5, berat badan saya undefinite dan pacar saya 0. Undefinite kenapa? Karena belum ada value-nya di sini. Ya. Oke? Undefinite ini berat badan kilo misalnya gitu. Kan itu nggak perlu pakai let lagi. Jadi let ataupun cons ataupun var itu cuma dijabarin satu kali aja deklarasinya ya, Bro. Sisanya kalian tinggal panggil-panggil seperti ini tanpa harus pakai let cons kayak gitu-gitu lagi. Berat badan 60. Jadi kalau kita refresh browsernya itu akan berubah. Browser 5 cm, berat badan saya 60 kg dan 0, maka kita akan langsung masuk ke yang namanya pengkondisian. Oke. Supaya di alert sini nggak muncul kondisi 0, maka kita mesti validasi. Untuk validasi di dalam JavaScript itu kita pakai yang namanya if else, atau ini biasa kita sebut pengkondisian lah di dalam bahasa pemrograman ya. Jadi codingannya kurang lebih di atas alert, karena ya kenapa di atas alert? Ya karena alertnya itu kan di paling akhir. Nah, kita butuh pacar saya ini harus tervalidasi dulu, terkondisikan dulu supaya nggak muncul 0. Artinya di atas alert sinilah kita ngoding. If buka tutup seperti ini, artinya jika. Nah, ini kan logik nih, standar nih. Jika pacar sama dengan jadi kalau mau bandingin variabel dengan nilai tertentu atau dengan variabel lainnya itu pakai sama dengan atau pakai tidak sama dengan. Tidak sama dengan artinya ya kayak
apakah pacar tidak sama dengan 2 atau pacar tidak dengan 1, kayak gitu-gitu kurang lebih. Tapi untuk kasus ini kita pakai sama dengan dulu. Jika pacar sama dengan 0, nah karena tadi kita udah belajar yang namanya assignment variable atau mengisi nilai ke variabel, maka ini kan let nih, artinya kita bisa ubah-ubah nilai pacar. Kita akan ubah pacarnya di sini. Jika pacarnya nilainya 0, kita akan ubah pacar sama dengan 1 aja sama dengannya, belum punya. Else, nah else itu adalah pengecualian lainnya. Else, pacar sama dengan udah punya, bolehlah kayak gitu, udah punya. Jadi kalau dibaca kurang lebih kayak gini. Jika variabel pacar itu bernilai otomatis akan masuk ke kondisi pertama yang if ini. Ya, karena kondisi dari variabel pacar belum bukan 0, yang mana itu adalah ma. Kalau kita punya ya belum punya. Betul? Kalau misalkan gua ganti di sini bukan 0, taruh aja gua punya pacar 1. Maka kalau gua refresh lagi browsernya dan pacar saya udah punya, kayak gitu ya. Kenapa udah punya? Karena di sini masuk ke kondisi yang else, selain dari kondisi yang pertama. Tidak sama, tidak cocok, ada. Dan kalau kita mau pakai switch, ini switch kayak begitu, bro. Dan juga break. Case di sini nanti bakal pakai titik 2, jadi tunggu aja. Untuk switch yang di dalam buka tutup ini, apa sih yang mau kita compare? Yang mau kita compare adalah pacar. Seperti itu. Pacar. Nah, case adalah kasusnya. Pacar adalah step di sini, misalnya gitu ya. Jika pacar case-nya 1, nah, titik 2, apa yang akan dilakukan? Contoh di sini gua akan melakukan replacement lagi. Pacar diganti jadi punya 1 aja. Lalu, kalau ada case berikutnya, kita bikin di bawah break sini case 2. Kalau pacarnya 2, apa yang akan kita lakukan? Pacar akan kita aku cukup playboy. Break. Titik 2. Defaultnya pacar sama dengan belum, atau secara bawaan pabrik itu pacar akan bernilai belum punya pacar. Tapi kalau pacarnya bernilai 1, yang mana sekarang kan pacarnya bernilai 1 nih, maka akan diganti pacarnya jadi punya 1 aja. Yang tadinya number diganti jadi string seperti ini ya, tipe datanya. Lalu di break artinya ya udah gitu, statement 1 kelar. Lanjut ke statement 2. Kalau pacarnya punya 2, yang mana sekarang nilainya bukan 2, jadi nggak akan masuk sini sebenarnya. Tapi kalau andai kata dia 2 nilainya, maka akan masuk ke sini. Replacement variabel pacar menjadi string dengan isian nilai punya pacar 2, aku cukup playboy. Dan kondisi standarnya jika tidak memenuhi nilai 1 dan nilai 2, maka kondisi default dari pacar adalah bernilai belum punya pacar. Kalau kita save, kita reload lagi browsernya. Nama saya Afrizal, usia saya 30 dan berat badan blablabla, dan masuk ke kondisi yang 1. Kondisi yang ini ya. Aku cukup playboy ya. Gini misalnya. Sorry. Gua save, selalu masuk ke bagian sini. Selalu coba refresh aja sebenarnya kayak if else, cuman kalau yang switch itu pengkondisiannya kayak gini aturan mainnya. So gua akan balikin ini pakai if else lagi karena menurut gua lebih relevan aja kalau untuk kasus seperti ini pakai if else. Gua delete ini dan kita buka yang ini dengan cara Ctrl/. Ditanya. Jadi gua akan awal let saldo 80.000 memunculkan saldo awal dan saldo akhir. Dan yang jadi kita punya 2 alert, dan kalau udah di save kita cek lagi browser. Alert pertama itu akan muncul duluan seperti yang tadi. Lalu pas di OK akan muncul alert kedua. Saldo awal saya sebesar 50.000 dan saldo tambahan saya yang akan saya miliki sebesar 80.000. Kalau kita OK berakhir. Nah, kita tambahin dulu RP di sini biar agak enak ya. RP titik dan juga 80 saldo yang saya miliki titik-titik gitu ya. Titik-titiknya gimana caranya? Kita akan bermain yang namanya operator di sini, bro. Untuk tahu berapa totalnya berarti kan tinggal ditambahin aja. Nah, cara menambahkannya kita bikin dulu satu variabel penampung nilai akhir sama dengan saldo awal ditambah saldo tambahan. Artinya, variabel saldo akhir adalah sebuah rumus. Rumusnya adalah saldo awal ditambah saldo akhir kayak Microsoft Excel, bro. Kurang lebih kayak gitu. Kalau di save, jadi di sini sebanyaknya adalah sebanyak RP titik
Udah di save dan saldo akhir yang saya miliki adalah sebanyak 130.000 rupiah. Sudah sesuai. Apakah kalian berhasil? Oke, kita akan lanjutkan lagi. Misalkan di sini kalian punya hutang, itulah standar. Kalau di sini kalian punya hutang kon 30.000. Artinya saldo akhir itu apa? Saldo awal ditambah saldo tambahan dikurangin hutang, betul? Kurangin hutang. Jadinya 10.000 harusnya 100.000 terakhir ya kan? Kita coba reload lagi browsernya. Reload yang kedua. Nih. Jadi saldo yang saya miliki adalah sebanyak ya udahlah kalian bikin lagi aja di sini misalnya cons x sama dengan 3, cons y sama dengan 5, cons z sama dengan x dikali y, misalkan kayak gitu. Untuk memunculkan z-nya berarti tinggal di sini alert z. Atau kalau pengen lebih bagus lagi ya kayak pakai backtick lagi tadi gitu bro. Misalkan nilai dengan y ya kayak tadi, hasil akhirnya adalah 15. Kalau dibagi, ini kita bagi misalnya x dibagi y, taruhlah x-nya 9, y-nya 3. Jadi kalau kita save otomatis hasilnya adalah kita refresh nilai. Kalau nilai x sama dengan 9, nilai y sama dengan 2, maka hasil akhirnya 4.5. Berubah tipe datanya yang tadinya integer menjadi float atau double atau desimal gitu kurang lebih ya, walaupun sebenarnya sama-sama aja masih number juga, number. Oke, karena ini udah mulai mumet, kita hapus semuanya, ingat-ingat aja atau kalian playback videonya ulang lagi ke belakang. Kita akan belajar ke tahapan berikutnya yang namanya array, variabel bersifat array. var mah jadul ya, jadi var itu udah nggak terlalu dipakai sekarang di JavaScript, disebutnya udah deprecated gitu ya bro, dan sekarang itu diganti ke let jadinya untuk standarnya. Kok cat sih, let. Dan cons ya, let dan cons. Taruhlah di sini kita punya let nama guru sama dengan untuk array itu kita pakai kayak beginian, siku-siku. Di dalam array itu bisa menampung banyak nilai. Nah, jadi satu variabel array itu bisa menampung nilai berjumlah banyak. Artinya lalu kan nama guru. Save, reload lagi browsernya, refresh. Jody Bunga Rahman. Oke? Array itu selalu kaitannya sama siku-siku. Jadi kalau misalkan kita mau manggil array yang ke pertama ini, Jody, maka di sini kita pakaiin siku seperti ini. Jody itu ada di urutan keberapa? Ini urutan pertama, ini urutan kedua. Itu angka pertama mulai dari 0. Jadi urutan pertama itu bukan 1 tapi 0. Ini 0, ini 1, ini 2. Kalau kita mau manggil Jody itu di sini berarti 0. Artinya nama guru yang muncul ke bagian pop up itu hanya nama guru dengan urutan ke 0. Ini namanya array ya bro ya. Kita coba reload. Jody yang muncul di sini. Kalau kita pengen Rahman tapi kedua, save, kita reload lagi. Rahman. Kalau bunga berarti dia. Nah kalau kita mau tambahkan di luar, tambahin beberapa biji, 2 misalnya. Jadi kita ketik aja nama guru titik push, yang artinya push itu untuk masukin nilai baru ke dalam sebuah variabel array. Nah, push ini push kemana? Push ke nama guru. Masukin di sini string secara langsung. Taruhlah kita akan memasukkan Dea dan juga kita akan memasukkan Fikri. Kalau kita save, jangan lupa pemanggilannya kita munculin semua dulu, supaya memastikan bahwa Dea dan Fikri masuk ke dalam list nama-nama guru. Karena kita udah push lewat metode ini. Kita save dan reload browsernya. Sekarang sudah bertambah Jody, Bunga, Rahman, Dea, Fikri. Kalau kita mau hilangkan nilai pertama di dalam array ini, urutan ke 0 ya, urutan pertama atau indeks ke 0, itu disebutnya, urutan tuh disebutnya indeks. Kalau di bagian loop push dengan cara seperti ini. Nama guru dot shift, yang artinya Jody akan hilang. Sekarang kita reload lagi. Bunga, Rahman, Dea, Fikri, Jody-nya sudah hilang. Betul? Kalau misalkan yang terakhir pengen dihilangkan, si Fikri ini kan yang terakhir nih. Kalau kita mau hapus, berarti pakai di sininya nama guru dot pop untuk menghapus yang terakhir. Jadi kalau menghapus yang awal itu shift, kalau menghapus yang akhir itu pop. Kalau kita reload, sekarang cuma ada Bunga, Rahman, dan Dea. Bunga, Rahman, dan Dea. Kita juga bisa menggunakan metode lain untuk membuat array. Contohnya misalkan kita punya variabel yang nilainya masih kosong arraynya. Let nama guru. Nah, kayak gini, nama guru indeks ke 0 atau ke, kalau kita refresh, Dea dan Fikri. Jadi sama aja kayak tadi, tapi ini karena kebetulan nama gurunya itu bersifat let, artinya bisa ditimpah lagi
nilainya. Jadi yang awalnya nilainya kosong itu kita isi dengan cara seperti ini. Yang artinya nama indeks 1 guru titik tersisa. Kalau pengen hapus Fikri berarti pop. Kayak gitu. Refresh, sisa Dea. Kurang lebih kayak gitu, bro. Oke, sekarang kita akan hapus ini semua karena kita akan belajar yang namanya looping. Yang pertama kita akan belajar yang namanya for loop. Apa for loop? Nama saya Dea. Kita cek kalau konsol log seperti biasa. Pergi ke sini. Nama saya Dea. Nah, kalau gua pengen nama Dea-nya muncul 3 kali, 1, 2, 3 dengan cara copy paste aja gitu, bro ya. Ini di blok, Ctrl C, Enter, Ctrl V. Nyebut reload. Ya kan? Persatu seperti ini. Oke, jadi kita akan yang harus kalian langsung aja sini ya. Kita bikin ada variabel nilai i awal tuh i akan bertitik koma ke 1 dan di sini kita 10 ya. Dengan isian pertama jika nilai sekali 1 jika kondisi yang akan berarti kalau kita 0 nilainya 1 2 3 10 kali. Nah, 10 Dea Afrizal. Kalau misalkan ininya 20, maka ini akan berubah jadi 20. 20 Dea Afrizal. Itu untuk perulangan menggunakan for yang fungsinya supaya kita nggak harus ngetik konsol log sebanyak 20 kali ya kan. Ya kali lu ketik 20 biji anjir konsol log sepanjang itu males juga. Nah, kalau misalkan Dea ada komen dulu yang muncul ke bagian konsol akan menjadi seperti ini ya, 0 1 2 3. Nah, sedangkan nanti ketika kalian kerja itu kasusnya nggak akan kayak gini, pasti harus di mapping disebutnya tuh. Nah, salah satu cara mappingnya tuh bisa dengan banyak metode pastinya, tapi bisa juga pakai for. Kalau pakai for artinya begini. Ini gua hapus dulu konsolnya. Kita buka lagi for-nya. I itu pertama bernilai 1, lalu I kurang dari 20. Nah, ini 20-nya kita ganti nih supaya kita bisa mapping data ini sebanyak jumlah data yang ada di array sini. Nah, untuk mengetahui jumlah data nama guru.length yang artinya supaya kita bisa tahu jumlah panjang data dari sebuah array. Oke, kalau kita reload maka ada 4 nih jumlah datanya. Nah, supaya dinamis, 20 ini kita ganti jadi nama guru.length titik length, nama guru titik length, kayak gitu. I sama dengan i plus 1 atau kita bisa ganti dengan cara i di sebuah codingan ya, biar lebih sederhana pakai i plus plus. Untuk bagian konsol log kita bisa hapus aja. Nah, lalu kita konsol log di sini nama gurunya, ini hapus isiannya, nama guru dalam kurung alias siku-siku gitu karena kita mau memapping datanya sebanyak i. Ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam sini. Kalau kita reload maka Fikri Retno Bunga undefined. Undefined itu siapa? Dea. Kenapa? Karena mulainya dari 1 bukan dari 0. Jadi kita mulai dari 0. Kalau kita reload maka Dea Fikri Retno Bunga. Ini undefined apa? Karena kita pakai sama dengan di sini. Jangan pakai sama dengan. Kita reload Dea nilai i atau lalu sama dengan i. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu Kita konsol log yang ini nama guru i, ini kan terlooping terus nih. Si i ini akan ngikut ini sebenarnya. Jadi akan kayak gini nih, 0 nilai semua 0 yang kali. Kalau mapping ini semua supaya muncul terpecah kayak gitu hasilnya. Cukup pusing kan untuk bagian for kalau digabung sama array. Nah, nanti kalau kerja pun gitu. Penggabungannya bukan cuman sekedar for dengan array, nanti bahkan ada objek, ada segala macam, segala gitu. Cuman untuk tahapan awal kayaknya belajarnya gini dulu aja supaya ada gambaran kurang lebih kayak gimana. Ini juga itu berarti ada perpahami. Jadi kita gua hapus lalu kurawal di aja sama. Pertama kali nilai i-nya tuh 0. Terus kita looping dengan metode while. Dia akan berhenti jika i-nya bernilai 10. Jadi kurang lebih kondisinya ada di sini dan tereksekusi di sini. Jadi kalau kita save Dea Afrizal banyak 10 kali. Kalau ini gua ganti jadi 20 sama aja sebenarnya. Nah, berbeda dengan yang do while. Ini while ya. Kalau do while itu agak beda. Jadi kalau do while itu sintaksnya seperti ini. Do lakukan apa? While gimana gitu kurang lebih.
Jadi lakukan dulu misalnya console.log Dea Afrizal while i sama dengan bedanya apa? Lakukan penambahan nilai i yang tadinya 0 sampai i-nya bernilai kurang dari 10 yang tadinya 0. Bedanya kalau itu akan dilakukan dulu, dieksekusi dulu sekali ini penambahannya, baru dia akan mencari kondisinya. Kalau yang while dia akan mencari kondisinya dulu baru mengeksekusi. Tapi kalau yang itu dia eksekusi dulu satu kali di sini baru ngecek ke kondisi. Jadi kalau kita reload itu masih sama aja kayak gini. Cuman kalau kondisinya nggak matching nih ya, taruh di sini 10 ya. Terus gua reload, maka dia akan tereksekusi Dea Afrizal satu kali. Sedangkan di sini kondisinya 10. Tapi di sini while-nya ketika i kurang dari 10. Sedangkan di sini i kan 10. Jadi harusnya tidak ada yang tereksekusi. Tapi kalau kita pakai while ini aman. Kalau pakai do itu bakal tereksekusi satu kali. Kalau pakai while nih, gue pakai while lagi ya. While i kurang dari 10, lakukan i++ console log Dea Afrizal. Nah, kalau tadi kan muncul ya Dea Afrizal di sini. Ini kalau gue reload, dia nggak akan muncul karena dia itu akan mencari kondisi ini dulu. Ya, kondisinya ini kan nggak cocok bro. I kurang dari 10 kan nggak. Ini kan 10 sama dengan 10, bukan kurang dari 10. Kurang dari 10 itu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Nah, jadi si while itu nggak akan mengeksekusi codingan yang ada di dalam sini kecuali kondisinya cocok. Tapi kalau do while mau kondisinya kayak gimana pun dia akan mengeksekusi terlebih dahulu satu kali, baru dia akan pergi ke kondisinya. Gitu kurang lebih ya. Oke, untuk terakhir ada tugas kecil buat kalian semua. Jadi tugasnya kurang lebih kayak begini. Akan gua contohkan. Pertama, kita akan pakai yang namanya prom untuk mengetahui di input. Lalu tugas kedua adalah menentukan hari ini di komputer kalian, di PC kalian. Oke, gua akan kasih clue nomor 2. Kalau nomor 1 kan itu mudah ya. Nomor 2 itu kita harus cari tahu dulu sekarang itu tanggal berapa. Jadi kalau gua bikin penampungan variabel di sini let hari sama dengan new date kayak begini. Kita save console log harinya biar tahu bener atau enggak. Kita refresh browsernya. Nih, harinya adalah Monday, Februari 06 2023. Nah, kita tuh butuh Monday-nya, harinya supaya kita bisa tahu ini tuh hari apa, hari keberapa gitu ya. Jadi di sini gua kasih clue aja satu variabel hari dengan cara codingannya seperti ini, get day, kayak begini. Dan kalau kita console log, ini artinya objek dari JavaScript di sononya ya bro ya, kita panggil supaya kita bisa tahu hari apa sekarang. Kalau kita reload, dia akan muncul 1 karena sekarang hari Senin. Tapi kalau gua ubah ini hari gua jadi Selasa, dia akan 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. 7 itu minggu. Jadi hasil akhirnya kalian harus bisa memunculkan kayak begini kurang lebih. Hari ini adalah hari ini adalah hari 1. Nah, satunya ini ganti jadi Senin. Ya, kalau 2 berarti jadi Selasa. Kalau 3 jadi Rabu kayak gitu-gitu. Ini mau console log, mau alert juga boleh. Terserah kalian. Tugasnya kurang lebih itu aja untuk kalian. Silahkan diulik semuanya. Dan nanti kalau udah kelar silahkan tag Instagram gue dea.afrizal. Kalian tag aja hasil tugasnya untuk nomor 1 dan nomor 2. Kalau berhasil gue akan restory ya bro ya. Kurang lebih kayak gitu untuk belajar JavaScript di video kali ini. Mungkin nanti akan ada lanjutan di part 2-nya masih untuk pemula sampai nanti kita akan belajar yang advance seriesnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya karena gue akan update terus setiap hari seputar bahasa pemrograman ataupun teknologi lainnya. Thank you banget udah nonton tutorial ini sampai akhir. Buat kalian yang struggling sampai sekarang dan mencoba-coba walaupun error tapi tetap mencoba, tetap semangat karena gue yakin suatu saat lo akan berhasil. Yang penting teliti dan juga cermati apa yang kalian ketik dan perhatikan aja beda koma itu ngaruh, beda titik itu ngaruh, beda spasi itu juga ngaruh, huruf gede huruf kecil itu juga berpengaruh. Jadi silahkan di troubleshooting sendiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga harimu menyenangkan. Salam God bless. Kurung Kurawal. Bye bye.